Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Nadia Kamila MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dan juga teman-teman yang kami hormati serta sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam secara virtual ini dengan baik. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan anggota 1. Izul Hakwi dengan NIM 2120118. 2. Ilma Azilda dengan NIM 2120137. 3. Roisna Kamila dengan NIM 2120138, yakni saya sendiri, dan Muhammad Murtadho dengan NIM 2120167. Dalam video kali ini, kami akan memaparkan materi kami yang berjudul Pusat-Pusat Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam. Berikut penjelasan dari kami. Perkenalkan, saya Roisna Kamila dengan NIM 2120138 akan menjelaskan mengenai kota-kota yang terkenal menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Pertama adalah kota Makkah. Kota Makkah merupakan kota yang digunakan untuk menuntut ilmu, baik pada masa Nabi Muhammad SAW, para Khulafaur Rasyidin, maupun masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, bahkan hingga sekarang. Sebagaimana yang kita ketahui, Makkah Al-Mukarramah merupakan kota tempat lahirnya agama Islam, di mana Rasulullah SAW lahir dan memperoleh wahyu di kota tersebut. Kota Makkah menjadi kota suci umat Islam. Di kota inilah didirikan dengan megah Ka'bah di Masjidil Haram, yang merupakan kiblat bagi umat Islam untuk melaksanakan sholat. Makkah menjadi pusat keagamaan umat Islam di dunia. Mereka banyak berdatangan ke Mekah untuk haji dan umroh serta memperdalam ilmu pengetahuannya, khususnya di bidang ilmu agama. Maka tidak heran jika ilmu pengetahuan berkembang pesat pula di kota tersebut. Mekah menjadi pusat kajian ilmu-ilmu keagamaan, khususnya di bidang kajian ilmu hadis dan fikih. Selanjutnya adalah Madinah Al-Munawwarah, yakni kota yang menjadi pusat kebudayaan Islam selain kota Makkah. Pada awalnya, kota ini bernama Yasrib, yang kemudian berubah namanya setelah Islam datang, tepatnya setelah Nabi Hijrah. Arti dari Madinah adalah kota ataupun peradaban, yang mengandung maksud bahwa kota ini adalah kota Nabi atau pusat dari peradaban Islam. Maka tidak heran jika selanjutnya kota ini menjadi ibu kota negara Islam pada masa Nabi Muhammad dan para Khulafaur Rasyidin. Kota Madinah merupakan kota suci umat Islam setelah Mekah. Dari kota ini lahir para ilmuwan muslim dan para ulama yang menghiasi lembaran-lembaran sejarah umat Islam, seperti Sa'id bin Musayyib, Sulaiman bin Yasar, Qasim bin Muhammad, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Sebagaimana kota Makkah, kota Madinah juga menjadi pusat kajian keilmuan
agama Islam, khususnya ilmu hadis, ilmu fikih, dan ilmu tafsir Al-Quran. Saya Izulakwe dengan NIM 2120118 akan menjelaskan kota-kota yang terkenal menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama, Damaskus merupakan kota lama yang dibangun kembali dalam zaman Daulah Bani Umayyah dan dijadikan ibu kota negara sejak pemerintahan Muawiyah bin Abi Sofyan, khalifah pertama Bani Umayyah. Perpustakaan publik pertama berdiri di Damaskus yang diinisiatornya adalah Khalifah Khalid bin Yazid. Di perpustakaan inilah mula-mula pusat kegiatan intelektual berlangsung. Di antaranya ada aktivitas biologi, kesastraan Arab, serta kajian-kajian ilmu hadis, fikih, kalam, dan sejarah. Yang kedua, Baghdad, kota yang berdiri akibat tumbangnya dinasti Umayyah pada 762 Masehi oleh dinasti Abbasiyah ini dijadikan pusat ilmu pengetahuan. Kota ini didirikan oleh Khalifah Al-Mansur dari dinasti Abbasiyah. Masa puncak keemasan kota Baghdad terjadi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid pada tahun 787 sampai 809 Masehi dan anaknya Al-Ma'mum 813 sampai 833 Masehi. Baghdad pada masa tersebut menjadi pusat peradaban dan kebudayaan yang tertinggi di dunia. Ilmu pengetahuan dan sastra berkembang sangat pesat. Di kota ini terdapat Baitul Hikmah yang merupakan perpustakaan megah yang di dalamnya terdapat ratusan ribu buku dari berbagai disiplin ilmu. Kota Baghdad juga berdiri akademi dan sekolah tinggi. Perguruan tinggi yang terkenal adalah Perguruan An-Nizamiyah didirikan oleh Nizamul Mulk dan Perguruan Al-Mustansyiriyah yang didirikan oleh Khalifah Al-Muntashim Billah. Dari Baghdad juga lahir karya-karya sastra yang indah. Di antaranya adalah Alfu Lailah wa Lailah 1001 Malam. Dari kota ini lahir para ilmuwan, ulama, filsuf, dan sastrawan terkenal, di antaranya Al-Khawarizmi, tokoh astronomi dan matematika, penemu ilmu aljabar, Al-Kindi, filsuf Arab pertama, Al-Farabi, filsuf besar, Ar-Razi, filsuf ahli fisika dan kedokteran, Imam Al-Ghazali, ilmu dan ulama pertama, dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pendiri Tarekat Qadariyah. Saya Muhammad Murtadho dengan NIM 2120167. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pusat-pusat perkembangan ilmu pengetahuan di Kairo dan Istanbul. Baik, pertama yaitu di Kairo. Kota Kairo didirikan oleh Jauhar As-Saqali tahun 356 Hijriah sebagai pusat dinasti Fatimiyah dan Mamluk di Mesir. Pada era kejayaan dinasti Fatimiyah, Kairo telah menjadi kota tempat berkumpulnya para ilmuwan serta sarjana yang melakukan kegiatan ilmiah. Kairo juga telah melahirkan sejumlah pemikir pembaharu Islam, di antaranya Al-Hazan atau peletak dasar teori optik, Ibnu Al-Baitar atau ahli botani, Al-Afghani atau penyeru pan-Islam, dan masih ada yang lainnya juga. Sebagai kota pengembangan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, di Kairo ini terdapat Universitas Al-Azhar yang menampung ribuan mahasiswa dari berbagai penjuru dunia. Kemudian Istanbul. Di kota Istanbul adalah ibu kota kerajaan Turki Utsmani yang awalnya merupakan ibu kota kerajaan Romawi
di timur dengan nama Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Kota Konstantinopel yang artinya Konstantin diubah namanya menjadi Istanbul yang artinya kota Islam. Pengaruh jatuhnya Konstantinopel besar sekali bagi Turki Utsmani. Kota tua itu adalah pusat kerajaan Bizantium yang menyimpan banyak ilmu pengetahuan dan menjadi pusat agama Kristen Ortodoks. Di lingkungan sosial Utsmani terdapat dua lembaga pendidikan keagamaan, yaitu madrasah dan darwis atau pondok. Apabila darwis bersifat informal, madrasah adalah tempat yang mengajarkan pendidikan formal, logis, dan ilmiah berdasar pendidikan agama. Pada akhir era Utsmani, modernisasi sangat berpengaruh pada struktur budaya, politik, pendidikan, dan militer. Modernisasi pendidikan dilakukan kebersamaan dengan dibukanya lembaga pendidikan sekuler seperti mulk atau layanan sipil, harbi atau akademi militer, dan tibbi atau sekolah kedokteran. Sekian, terima kasih. Saya Ilma Azilda, NIM 21200137 akan menjelaskan pusat perkembangan ilmu pengetahuan di Andalusia dan Cordoba. Yang pertama di Andalusia, peranan Andalusia sebagai pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan di Eropa pada abad pertengahan sangatlah besar, dan kekuasaan Islam di Andalusia itu mempunyai arti yang sangat besar bagi perkembangan keilmuannya. Lembaga-lembaga pendidikan di Andalusia terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan tinggi dengan kurikulum Al-Quran dan ketuhanan dijadikan sebagai pelajaran utama, dan ada juga pelajaran lainnya seperti filsafat, tata bahasa Arab, puisi, retorika, sejarah, geografi, dan bahasa. Pendidikan di Andalusia tidak menganut dualisme pendidikan agama dan non-agama, sehingga sistem yang seperti ini itu sukses melahirkan para sarjana dan ilmuwan yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Selanjutnya, Cordoba. Pada saat pemerintahan pada Bani Umayyah, Cordoba menjadi ibu kota Spanyol. Saat itu juga, Cordoba dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan. Cordoba mengalami kemajuan pesat dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan intelektual. Pada masa Abdurrahman III didirikan Universitas Cordoba sebagai tempat menuntut ilmu bagi mahasiswa berbagai negara, bahkan mahasiswa Kristen dari Eropa. Pendidikan Cordoba semakin bersinar pada era Al-Hakam Al-Muntasir, yaitu didirikannya 27 sekolah swasta dan 70 gedung perpustakaan. Cordoba pada masa itu dikenal sebagai the greatest center of learning di Eropa. Sebagai tambahannya, kemajuan iptek di Cordoba tidak terlepas dari peran dua khalifah pencinta ilmu, yaitu Abdurrahman An-Nasir dan anaknya Al-Hakam. Keduanya mencari dan membeli buku-buku ilmu pengetahuan, baik klasik atau kontemporer. Bahkan beliau mengirimkan surat pada penulis-penulis terkenal untuk mendapatkan karyanya dengan memberikan imbalan yang sangat tinggi. Di kota ini berdiri universitas dengan perpustakaannya yang mengoleksi buku kira-kira sampai 400.000 buku, dan juga kota ini dilengkapi 491 masjid. Terima kasih. Demikianlah yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.